Wanita itu mengangkat selimut dan terlihat kaki kanannya yang terjepit erat dan seseorang telah melepas celananya. Ia mencoba melepaskan diri tetapi sia-sia. Ketika melihat sekeliling, ia berada di ruang bawah tanah dan ponselnya tidak jauh darinya. Ia menarik jarum dan mencoba meraihnya, tetapi rantainya terlalu pendek dan ia tak bisa menggerakkannya sama sekali. Melihat ini, wanita itu menuangkan air garam dan berusaha keras dengan kaitnya, tetapi entah mengapa jaraknya masih terlalu jauh. Untungnya ia berhasil mengaitkan pakaian dan jarak ponselnya lebih dekat. Namun ketika ia mendapatkan ponselnya, ia tertegun. Sekeras apapun ia mencoba, tidak ada sinyal di sini. Mendengar suara di balik pintu, ia ketakutan dan terdiam, lalu segera menutupi selimutnya. Seorang pria masuk dan menyiapkan sarapan untuknya dengan pistol di pinggangnya yang terlihat sangat jelas. Gadis itu mengangkat tangannya dan memohon agar pria itu mengampuninya, tetapi pria itu hanya tersenyum tipis, meninggalkan kruknya, melempar kunci dan berbalik pergi. Namun gadis itu tetap memanggilnya. What are you gonna do to me? I'm going to keep you alive. Dia merenung cukup lama tetapi tidak dapat memikirkan tujuan pria itu. Saat ini melarikan diri menjadi satu-satunya obsesinya. Setelah melepaskan ikatannya, dia mencobanya dan dia benar-benar membutuhkan tongkat. Setelah mengenakan celananya, wanita itu mencoba pergi tetapi pintu yang terkunci tidak dapat dibuka. Tiba-tiba dia mendapat ide dan mulai mengasah tongkatnya lalu menunggu pria itu muncul lagi. Tetapi setelah menunggu lama tidak ada jawaban. Untuk mengambil inisiatif, dia membakar celana dalamnya dan memasukkannya ke dalam ventilasi. Benar saja alarm berbunyi dan pria itu bergegas mengambil dengan cemas. Ketika dia bangun lagi, pria itu duduk di hadapannya. Dia tampak ramah dan sangat berbeda dari apa yang dibayangkan wanita itu. Given us how I saved your life, I think that's acceptable. You're lucky to be here. Menurutnya ada bencana di luar yang sangat mematikan. Udaranya penuh dengan racun dan mustahil untuk berpergian. Dan saat ini mereka berada di ruang bawah tanah di pertanian. Wanita itu tidak mempercayainya dan terus meminta untuk pergi, tetapi pria itu tetap menolaknya. Dia sangat marah karena dia telah menyelamatkan nyawanya, tetapi wanita itu masih tidak mempercayainya. Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara di koridor. Wanita itu sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat, tetapi pria itu tidak senang dan berjalan keluar. Setelah mendengar suara, pria itu kembali ke kamar, menutup pintu lagi dan pergi. Wanita yang sedang tidur tiba-tiba mendengar suara yang merupakan suara mobil. Semua ini membuktikan bahwa pria itu berbohong dan kemungkinan dirinya diculik. Melihat pintu tidak tertutup, dia terhuyung keluar, tetapi ditakuti oleh pria di sudut. Melalui obrolan, dia mengenal orang lain di bunker. Pada saat bencana, dia berlari ke sini karena disinilah pria itu membayarnya untuk membangun. Keluar dari sini adalah hal terakhir yang ingin kau lakukan karena udara di sana terkontaminasi. Pria itu muncul, tetapi matanya sedikit tidak ramah dan sepertinya tidak ada sedikit rasa masam di udara. Dia mengikuti pria itu ke tengah bunker yang telah didekorasi dengan cermat. Ada buku, TV, dan bahkan jukebox. Bahkan dapur dan kamar mandi semua dilengkapi. Keep your hands to yourself. Understand? Setelah memarahinya, dia membawa wanita itu ke kamar mandi. Tetapi yang membuat orang tidak nyaman adalah pria itu tidak berniat pergi dan ingin melihatnya mandi di sini. And were they standing there? And I can't trust you not to burn this place down. This is for my own safety. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, tetapi